Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Nah, jadi di dalam hukum permintaan itu memposisikan kita menjadi seorang konsumen. Definisi dari hukum permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang diminta atau dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, dalam hukum permintaan itu berbunyi jika harga naik maka permintaan turun, dan jika harga turun maka permintaan naik. Nah, ini sesuai dengan perilaku konsumen bahwa jika harga naik maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan menurun. Nah, konsumen jika harga barang itu naik maka konsumen cenderung mengurangi untuk pembelian barang tersebut. Nah, jika harga barang itu turun, maka konsumen akan berbondong-bondong membeli barang tersebut. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Nah, di mana harga barang itu sendirilah yang menentukan banyaknya jumlah permintaan yang diminta. Seperti sesuai dengan hukum permintaan tadi bahwa jika harga barang itu naik, maka permintaan terhadap barang itu akan menurun. Dan jika harga barang itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Yang kedua itu ada pendapatan. Nah, ketika pendapatan masyarakat itu mengalami kenaikan, maka masyarakat tentunya akan lebih mengkonsumsi barang tersebut. Dan sebaliknya, jika pendapatan masyarakat itu menurun, maka masyarakat tentunya akan sedikit mengkonsumsi suatu barang. Dan selanjutnya itu ada intensitas kebutuhan. Nah, semakin penting barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan bagi seorang konsumen, itu maka semakin akan tinggi terhadap permintaan barang tersebut, begitu. Nah, selanjutnya itu ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini juga sangat mempengaruhi permintaan. Ketika populasi penduduk itu meningkat, maka akan banyaknya masyarakat yang meminta barang tersebut. Tuh. Untuk yang selanjutnya yaitu ada harga barang lain. Nah, harga barang lain ini juga bisa disebut dengan barang substitusi. Seperti contoh, barang substitusi dari kopi yaitu teh. Maka jika harga kopi itu naik, maka masyarakat akan mengganti konsumsi kopi dengan mengkonsumsi teh dengan harga yang cenderung lebih murah daripada kopi. Yang selanjutnya yaitu ada selera masyarakat, di mana permintaan terhadap suatu barang itu tergantung dari selera masyarakat. Nah, untuk selanjutnya itu ada gambar kurva permintaan. Nah, beginilah gambar kurva permintaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum dari penawaran. Nah, penawaran di sini adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, bunyi dari hukum penawaran itu adalah jika harga naik, maka penawaran akan naik. Dan jika harga turun, maka penawaran akan turun. Nah, bunyi hukum penawaran ini mencerminkan perilaku produsen ya, bahwa jika harga naik, maka barang yang akan ditawarkan oleh produsen itu akan semakin naik. Nah, dan jika harga barang turun, maka barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan menurun atau sedikit jumlahnya. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada biaya produksi. Nah, semakin tinggi biaya produksi untuk
yang produsen keluarkan untuk memproduksi suatu barang, maka harga barang tersebut yang akan ditawarkan konsumen juga akan semakin tinggi. Dan yang kedua itu ada teknologi. Dan semakin canggih teknologi yang dipakai oleh produsen, maka akan semakin efisien produksi barang tersebut, dan barang ini akan menjadi semakin meningkat produksinya. Nah, maka barang tersebut juga akan semakin banyak ditawarkan kepada masyarakat. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga, harapan masa depan. Nah, harapan masa depan ini harapan bagi para konsumen mengenai harga di masa depan. Jika produsen ini memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini itu akan dikurangi dan barang itu akan ditimbun dan kemudian akan dijual kembali di masa yang akan datang di mana barang tersebut itu naik harganya. Nah, untuk gambar dari kurva penawaran itu sebagai berikut. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.